Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya di booth Honda di Gias 2023. Samping saya ini adalah sebuah mobil listrik pertama Honda, yaitu Honda E. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, sebagai brand Jepang terbesar gitu ya, Honda tuh nggak mau kalah dengan mengembangkan mobil listrik. Salah satunya dengan menghadirkan Honda E. Nah, Honda ini sebenarnya sudah diluncurkan sekitar tahun 2018 atau 2019 gitu ya, dan saat ini dipasarkan di dua region, yaitu di Eropa dan juga di Jepang. Tapi memang yang pasti mobil ini tidak akan dijual di Indonesia karena memang niatnya Honda ini hanya untuk memperkenalkan teknologi elektrifikasi mereka begitu ya. Apalagi di Gias tahun ini mereka menampilkan sekitar 5 mobil elektrifikasinya di booth Honda Gias 2023. Ada Honda E, ada Honda SUV E prototype yang salah satu yang HR-V listrik, lalu juga ada Honda N-Fan elektrik, ada juga Honda CR-Z hybrid, dan di belakang ada Honda Accord hybrid gitu ya. Nah, di sini juga ada kayak power elektrik gitu ya, kayak genset listrik, dan juga ada Honda PCX elektrik gitu ya. Nah, balik ke mobil ini, mengenai memang desainnya ini memang sangat retro ya, terinspirasi dari mobil Honda tahun 70-an gitu ya. Mungkin kalau kalian masih kayak Honda Civic, Honda Wave pada zaman itu tahun era 70-an itu kurang lebih desainnya memang seperti ini. Dan kemudian diinspirasikan dari sebuah mobil listrik modern yaitu Honda E. Ya, kelihatan dari sini ya, modelnya bulat kayak gini ya, lampunya bulat, ini panel grillnya bulat seperti ini, dan bagian sampingnya juga bulat ini. Nah, lalu untuk kalau kalian tanya ini bagian tengahnya apa, itu sebenarnya buat ngecas. Jadi ini dia sudah support ya fast charging, dia sudah support dengan apa, dia durasi ngecasnya itu sekitar 80% sampai 80% itu selama 36 menit, 30 sampai 30 menit, 36 menit gitu ya. Kita ini juga ada logo H di sini. Yuk kita coba bagian samping. Nah, jadi ini kelihatan dia menggunakan two-tone ya, atap warna hitam. Lalu dia kelihatan di sini dia nggak punya spion konvensional, mereka digantikan spion digital seperti ini. Jadi ini spion kecil kayak gini, dia ada lensa kamera ini yang menangkap area di sekitar samping mobil ini, dan nantinya akan tangkap ke bagian samping sini. Bukan kelihatan nanti mobilnya. Nah, terus kelihatan dia punya pelek, ukurannya berapa dia? Sekitar 15 inci, lumayan besar lah untuk sebuah mobil kecil kayak gini. Terus kita lihat dia punya handle-nya agak beda. Jadi di depan dia modelnya flush kayak gini ya, agak rata. Terus dan di bagian samping, di bagian belakang ini dia modelnya ada di bagian pilar itu kayak Honda HR-V gitu bentukannya. Yuk kita coba bagian belakang. Nah, kayak gini bagian dari Honda E, dan ini mirip ya sama di bagian depannya ya. Kayak dibikin mirroring gitu ya, bagian depan belakang mirip sama semuanya. Dan ini masih ada logo H yang biru-biru kayak gini. Dan kita akan coba bagian belakangnya. Nah, kayak gini bagasi dari Honda E yang memang kelihatan agak cukup kecil ya, tapi masih bisa muat barang yang ya mungkin nggak begitu banyak. Udah ada cover juga, dan dia juga ada penyimpanan buat taruh, mungkin buat dongkrak, buat ngecas segala macam ada di sini. Nah, saya di interior dari Honda E, tapi kita sebelum ngomongin ke dashboardnya, kita lihat dulu di bagian kacanya. Jadi ini kacanya nggak ada kayak pilarnya ya, jadi langsung kaca kayak gitu, langsung tutup aja. Oh iya, tadi lupa bilang. Jadi ini sebenarnya Honda ini dia punya motor listrik yang cukup bertenaga gitu. Dia tenaganya sekitar 154 PS dan torsi 315 Nm yang dipadukan dengan baterai berkapasitas 35,5 kWh. Nah, mobil ini diklaim punya jarak tempuh dalam sekali cas itu bisa sekitar 220 km. Jadi memang nggak begitu gede sih secara jarak tempuhnya gitu ya. Tapi mungkin cukup untuk perkotaan. Nah, kita sekarang ngomongin dashboardnya, dan bisa dilihat ini sebuah dashboard yang paling unik di antara semua Honda yang ada di dunia ini gitu ya. Kenapa? Karena ya dong di sini nih, kelihatan di sini ada layarnya nih, panjang banget, dan ini beda-beda loh. Jadi yang di hadapan saya ini adalah panel instrumennya seperti itu. Lalu di bagian tengah-tengah sini ini bisa beda loh. Jadi ini bagian bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan juga. Mungkin di penumpang bisa beda gitu. Ini bisa buat kita cek kayak EV menu. Oh, tuh kan, kelihatan tuh berapa baterainya sisanya. Terus juga ada phone, ada smartphone connection, ada apa tuh. Oh, kita balik lagi deh. Nah, kita bisa flip tuh. Oh, bisa pindah-pindah ya. Keren di sini. All apps. Oh, ini bisa geser-geser ya. Oh, ini setting sini. Terus station. Oh, belum kelihatan. Terus juga ada
Coba kita FM. Oh, kayak gini, Bluetooth kayak gini. Nah, gitu. Jadi bisa beda-beda gitu di bagian kiri kanannya layarnya gitu ya. Nah, baik lagi. Nah, jadi kan ngomongin bahwa di depan bahwa spionnya dia kan spion digital, bukan spionnya konvensional, sehingga spionnya itu berbeda gitu bentukannya. Jadi layar yang ditampakkan dari luar itu maka muncul di bagian kiri, sebelah kiri kanan seperti itu. Cuma karena memang kemungkinan alasannya yang membuat Honda ini tidak dijual di Indonesia ya, karena memang secara regulasi belum memungkinkan adanya spion seperti itu. Terus juga dia punya setirnya tuh kayak setir Honda SR-V gitu kan ya, Honda SR-V, tapi dia bentuknya 2 palang. Terus juga AC-nya seperti ini, dan di bagian tengah sini yang ada panel kayu ini adalah buat transmisi gitu, ada P, R, N, D seperti itu. Tekan tombolnya aja, dan dia rem parkir sudah elektrik dan bisa diganti drive mode-nya seperti itu. Nah, ini joknya memang multifabrik seperti ini yang cukup enak diduduki sih ya. Terus kita coba ke arah plafon. Jadi di bagian sini sudah ada sunroof seperti ini. Ya, memang bukan panoramik tapi udah cukupan ya di sini. Nah, kita masuk ke jok baris keduanya. Sekarang saya ada di jok baris kedua dari Honda i ya. Jadi memang kalau ditanya mengenai legroom seperti ini ya, sebenarnya ini tergolong kecil ya. Ya masih gak mentok, tapi sedikit agak kecil untuk sebuah city car. Mobil ini kalau nggak salah punya panjang sekitar 3,8 meter, tapi setelah saya langsung duduk di mobil ini kayaknya agak kecil banget nih legroomnya seperti itu, tapi nggak mentok ya kan. Nah, ini joknya memang rata banget nih sandarannya, dan dia punya 2 buah headrest terpisah kayak gini gitu. Nah, ini juga di bagian bawahnya ini agak kurang bisa menampung paha dengan baik, tapi ya udah cukupan lah untuk sebuah jok di sini. Nah, di sini juga ada lampu baca SD LED yang kita bisa nyalakan di bagian sini, bagian pilarnya tuh ya kan, LED semuanya di sebelah sini. Terus di hadapan saya ini ada 2 buah jok, ini ada kantong jok juga, dan sini ada tempat buat konsol tengah nih buat taruh entah itu cup holder, entah itu taruh apa segala di sini. Dan di bagian bawah ada USB port buat ngecas di sini juga. Nah, ini di sini dia ada cup holder juga di bagian door trimnya, dan sama seperti di depan dia bahannya ini pabrik semua ya di sini. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulannya. Memang Honda ini memang tidak dijual secara resmi di Indonesia, hanya untuk perkenalan tentang teknologi mobil listrik seperti itu. Bahkan memang Honda beberapa waktu lalu juga sudah meminjamkan beberapa unit Honda e untuk kebutuhan riset akademis, yaitu di Universitas Indonesia atau UI ya. Dan ini Honda ini intinya memang menjadi suatu cerminan bahwa Honda juga siap untuk dengan teknologi mobil listrik dengan segala kelebihan kekurangannya ya. Tadi kita udah nyebutin kelebihan dia punya desain yang sangat unik, three-space retro, tapi dia kekurangannya ya kayak misalkan kayak legroomnya kurang, terus juga memang jarak tempuh juga untuk zaman sekarang sudah kayak agak kurang terus mobil kita seperti ini. Tapi jadi satu khasana baru lah buat untuk orang-orang Indonesia, terutama bahwa Honda juga punya mobil listrik yang sudah cukup mapan. Jadi video mengenai Honda e, sebuah mobil listrik pertama dari Honda. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga untuk klik like, share juga subscribe channel Indra Fata, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.